Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang saya hormati. Pada perkembangan digital saat ini, teknologi telah merambat ke berbagai aspek kehidupan, termasuk ilmu dan juga dakwah. Generasi muslim saat ini dihadapkan dengan berbagai macam tantangan, seperti mengukuhkan iman atau mengikuti perkembangan zaman. Maka dari itu, kita harus menjaga stabilisasi dalam pencetakan cendekiawan Islami yang berhati nurani. Dalam teknologi dan berselancar dalam sosial media, banyak sekali isu-isu kompleks yang muncul, seperti perang informasi di dunia maya, seperti penyebaran hoax, ujaran kebencian, perang ideologi, dan lain sebagainya. Bahkan banyak sekali isu-isu agama yang masih dikemas dalam unsur politik, sehingga menjadi politisasi agama. Tak hanya sampai di situ, banyak sekali media sosial yang menjadi arena untuk persaingan antar pemikiran, seperti liberalisme, komunisme, dan juga sekulerisme, dan lain sebagainya. Hal ini dapat menggerus mental, menggerus iman seluruh umat manusia. Melihat problematika yang menggugah tersebut, maka pada kesempatan kali ini, saya, Habibi Hairon Nasyar, delegasi dari Mandua Kudus, akan menguraikan pidato yang berjudul Cendekiawan Islami Dakwah dengan Hati Nurani. Sebagai landasan, marilah kita merenungkan penggalan dari firman Allah yang terdapat dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Serulah manusia ke jalan Tuhan dengan hikmah dan cara yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Maha benar Allah yang Maha Agung atas segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, sebagai cendekiawan muslim, kita harus mampu mengoperasionalkan teknologi. Bagaimana jika kita mengubah perspektif kita dalam memandang perkembangan teknologi? Kita harus mampu mencari celah untuk menyampaikan dakwah supaya Islam dapat dipandang menjadi lebih indah. Media sosial seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya dapat menjadi pendekatan dakwah secara efektif dan juga empatik. Namun, akan banyak sekali hal dan juga resiko yang akan muncul. Di antaranya adalah penyimpangan informasi, penimbulan fitnah, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, cendekiawan Islami tak hanya berhenti sampai perkembangan teknologi saja. Kita harus berbekal ilmu pengetahuan dan juga akhlak serta moral Islami yang mampu memilih, memilah, dan juga memfilter banyaknya informasi.
kita harus berbekal dengan orang-orang mukmin dan juga berbekal dengan akhlak Islami. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang artinya, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin yang berbahagia, dapat kita ketahui bahwasannya ilmu saja tidak cukup. Kita harus menyandingi dengan moral dan juga akhlak yang sangat Islami. Karena seiring berkembangnya zaman, akan banyak sekali jalan-jalan buruk yang terbuka. Dan moral Islami merupakan kompas utama. Dewan juri yang saya muliakan, oleh sebab itu, berdasarkan uraian yang telah saya sampaikan, setidaknya ada 5 poin penting yang harus ditanamkan agar menciptakan cendekiawan Islami. Yang pertama, dakwah secara bijak dan juga empati. Yang kedua, akhlak sebagai identitas. Dan yang ketiga, ilmu sebagai tameng. Dan yang keempat, pemikiran kritis dan juga visioner. Dan yang terakhir, teknologi untuk kebaikan. Maka dari itu akan terlaksanalah pencetakan cendekiawan Islami dalam perkembangan dunia teknologi dengan berbekal hati nurani. Because knowledge without integrity is dangerous and wisdom without compassion is meaningless. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Beli jenang kudus bersama Bu Susi. Berangkatnya naik sepeda. Akhlak yang terjaga menjadi pondasi cendekiawan Islami akan terjaga. Sekian dari saya, undur maqala wala tandur man qala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.